Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas apapun. Dan jangan lupa kalau kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker selama kita menghadapi pandemi COVID-19 kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ilmu yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Berikut adalah link presensi kalian. Silahkan kalian melakukan presensi di link yang sudah saya bagikan via WA Group. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran kali ini? Baik, semua sudah siap ya. Tetap semangat dan fokus untuk belajar kali ini. Meskipun kita pembelajaran kali ini dilakukan dengan daring, tetap semangat dan fokus dalam proses pembelajaran. Nah, apalagi materi kita kali ini cukup terbilang sulit. Apabila kalian tidak bisa memperhatikan, bakal tidak bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, karena materi ini berkelanjutan sampai ke perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita masuk ke materi kali ini, apakah masih ada yang ingat materi apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menerapkan metode pencatatan persediaan. Nah, pada pertemuan kali ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, di mana untuk materi kali ini adalah tentang menerapkan metode persediaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama itu setelah membaca buku mata pelajaran akuntansi dan diberikan video, peserta didik mampu mengidentifikasi metode dalam penentuan nilai persediaan dengan tepat. Kemudian setelah kegiatan diskusi, peserta didik itu mampu menganalisis metode dalam penentuan nilai persediaan dengan sistem periodik maupun perpetual dengan tanggung jawab. Kemudian setelah diberikan studi kasus, peserta didik dapat menyusun perhitungan persediaan dengan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan penyusunan perhitungan nilai persediaan melalui kartu persediaan dengan sistem periodik dan perpetual setelah diberikan studi kasus dengan benar. Nah, untuk pokok-pokok materi yang akan kita pelajari adalah metode persediaan dengan sistem periodik dan metode persediaan dengan sistem perpetual. Nah, pada kesempatan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan untuk membaca buku teks dan dari internet dengan link yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Nah, apakah kalian semua sudah membacanya dan sudah membaca di internet? Oke, baik. Nah, teman-teman pastinya sudah sedikit mengerti tentang metode persediaan hari ini. Nah, dengan begitu, Ibu akan membantu menjelaskan teman-teman terkait dengan materi metode persediaan. Nah, untuk yang pertama, sedikit mengulas dari materi sebelumnya, yaitu tentang metode persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik adalah suatu metode yang dilakukan dengan menghitung persediaan di akhir suatu periode untuk pembukanya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual ini adalah suatu metode di mana sebuah perusahaan yang ketika masuk dan keluar barang dagang dicatat dalam pembukuan. Selanjutnya kita masuk ke jenis metode persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Nah, di sini terdapat 5 jenis metode persediaan, di mana yang pertama ada FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus. Nah, dimulai yang pertama dari FIFO. FIFO atau first in first out adalah barang yang dibeli paling awal adalah barang yang akan dijual lebih dulu, dimana ketika perusahaan itu membeli barang lebih dahulu, maka barang tersebut yang akan dikeluarkan perusahaan lebih dulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, di sini ada perusahaan Lin Elektronik melakukan persediaan dengan Vivo.
di sini pada tanggal 1 Januari 2019 persediaan awal dan melakukan pembelian 15. Nah, kemudian ada total unit yang tersedia dijual itu 150. Kemudian total unit yang persediaan akhir ada 75 dan total unit yang terjual ada 75. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mencari persediaan akhir terlebih dahulu. Nah, kalau persediaan akhir dengan metode FIFO itu berarti persediaan akhirnya berada di bawah. Nah, ketemu totalnya 75 dan ketemu total persediaannya sebesar 14.875. Nah, kemudian kita harus mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini langsung saja dari harga pokok barang yang tersedia dijual sejumlah 33.775 dikurangi dengan total persediaan akhirnya yang tadi kita cari, yaitu sebesar 14.875, yaitu ketemu 18.900. Ini sudah paham teman-teman? Oke, kita selanjutnya ke metode LIFO. LIFO atau last in first out adalah barang yang dibeli paling akhir adalah barang yang akan dijual lebih dulu. Nah, ini kebalikannya dari FIFO, di mana LIFO itu ketika perusahaan membeli barang lebih awal, nanti barang tersebut akan dijual di akhir elektronik. Nah, di sini berganti dengan metode LIFO. Nah, di sini itu sama, total unit tersedia 150, persediaan akhir 75 dan total unit terjual yaitu 75. Nah, kalau dengan menggunakan metode LIFO, persediaan akhir itu berada di bagian atas, temu 18.900 untuk persediaan akhirnya. Nah, kemudian tahap kedua kita harus mencari harga pokok penjualannya, di mana harga pokok penjualan tersedia dijual itu kemudian dikurangkan dengan persediaan akhirnya. Kan barang yang tersedia dijual kan 33.775. Kemudian persediaan akhirnya 18.900 dan harga pokok penjualannya 14.875. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke rata-rata. Yang pertama kita ke rata-rata sederhana. Nah, rata-rata sederhana itu kita harus mencari terlebih dahulu jumlah harga per unitnya dengan setiap kali pembelian dibagi dengan frekuensi pembeliannya. Untuk rumus mencari biaya per unit yaitu total pembelian per unit dibagi dengan frekuensi pembelian. Kita langsung ke contohnya. Nah, di sini Lean Elektronik menggunakan rata-rata sederhana untuk mencari metode persediaannya. Nah, di sini kita harus mencari dulu yang pertama biaya per unit. Kan total pembelian per unit dibagi dengan frekuensi pembeliannya. Nah, di sini itu total pembelian per unit kan dari biaya per unit 200.000 ditambah 250 ditambah 220 dan seterusnya dibagi dengan 7 kali frekuensi total pembeliannya. Kemudian ketemu 235.000 biaya per unitnya. Nah, tahap kedua kita harus mencari nilai persediaan akhirnya. Nah, nilai persediaan akhir ini kan total persediaan tersedia dijual 150, kemudian persediaan akhirnya 75 dan barang tersisa adalah 75. Kemudian langsung saja persediaan akhir sebesar 75 unit dikalikan dengan 235.000. Nah, ketemu 17.625.000 untuk nilai persediaan akhirnya. Nah, kemudian tahap ketiga kita harus mencari harga pokok penjualannya. Sama dengan persediaan akhir tadi, barang yang dijual 75 dikali dengan biaya per unitnya 235, ketemu harga pokok penjualan yaitu 17.625. Kita ke rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang kali ini juga kita harus mencari biaya per unitnya. Nah, berbeda dengan rata-rata sederhana tadi. Dengan rumusnya sama dengan harga per unit sama dengan harga per unit 1, kedua, dan seterusnya dikalikan jumlah unit barang ke 1, kedua, ketiga dibagi dengan total unit barang yang tersedia dijual. Nah, kemudian ke contohnya. Nah, kali ini Lean Elektronik
menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, itu dan sama ya. Barang yang tersedia dijual 150, persediaan akhir 75, dan barang yang berhasil dijual 75. Nah, di sini kita harus mencari biaya per unit terlebih dahulu. Nah, di sini jumlahnya kan biaya per unit pembelian 200.000 dikalikan dengan total unit yang dibeli, berarti 200.000 dikali 10, kemudian 200 ditambah 250 dikali 20, dan seterusnya dibagi dengan jumlah unit yang tersedia dijual, 150 unit. Nah, di sini ketemu biaya per unitnya yaitu Rp225.166. Terakhir yaitu identifikasi khusus. Nah, penilaian harga yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang sesungguhnya. Nah, dengan metode identifikasi khusus ini, perusahaan mengidentifikasikan unit-unit tertentu mana yang akan dijual lebih dahulu dan mana yang akan menjadi persediaan. Nah, untuk contohnya, kali ini Lin Elektronik menggunakan identifikasi khusus. Perusahaan itu mengidentifikasi bahwa penjualan tanggal 7 Mei, tanggal 8 Agustus itu dari pembelian tanggal 1 Januari, tanggal 15 Februari, dan tanggal 18 Juli. Persediaan akhirnya itu dari tanggal 20 April, 16 Juni, 14 November, dan 23 Desember. Kemudian dikalikan biaya per unit ketemu total 31.900. Nah, untuk harga pokok penjualannya dikali dari masing-masing unit dikali biaya per unitnya dan ketemu 16 juta untuk harga pokok penjualannya. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari 5 jenis metode persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Baik, dimengerti ya. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang jenis metode persediaan dengan sistem perpetual, di mana terdapat 3 jenis metode persediaan. Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, yang ketiga ada moving average. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu FIFO. FIFO adalah pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan lebih dulu dan persediaan yang masuk terakhir akan dikeluarkan di belakangan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh metode FIFO perpetual, di mana terdapat format kartu persediaan kalau menggunakan perpetual, mana ada tanggal pembelian, harga pokok, penjualan, dan persediaan. Di mana di sini tanggal 2 bulan Januari terdapat saldo persediaan 200 dan harga per unit 9.000, total harganya 1.800.000. Nah, di sini saldo langsung dimasukkan ke persediaan. Kemudian tanggal 10 bulan 3 terdapat pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit 10.000 dan total harga 3 juta. Kemudian langsung ditaruh di bawahnya dari saldo yang tadi. Kemudian ada 200 dan 300. Ini tidak boleh digabung karena kita menggunakan FIFO. Nah, kemudian tanggal 5 bulan 4 terdapat penjualan sebesar 200 dengan harga per unit 9 juta dan 9.000 dan total harga 1.800.000. Nah, penjualan kali ini itu diambil dari 200 persediaan 200 yang di awal tadi karena kita menggunakan FIFO. Nah, dengan konsep FIFO, barang yang dibeli paling awal akan dijual lebih dulu. Nah, kemudian sisa persediaan 300. Nah, baik. Nah, kemudian kita ke LIFO. LIFO adalah pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan unit persediaan yang terakhir dibeli akan dikeluarkan lebih dulu. Dan unit persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari atau persediaannya. Nah, di sini tanggal 1 Mei itu ada persediaan awal dan dimasukkan di saldo ada 50 unit dan 2.000 per unit dengan jumlah 100.000. Nah, kemudian tanggal 5 itu terjadi penjualan. Nah, berhubung kita belum melakukan pembelian, maka langsung diambil dari yang 50 tadi. Jadi 45 dengan harga per unit 2.000 dan totalnya 90.000. Kemudian
sisa 5 unit dengan harga 2.000 dan total jumlah harganya 10.000. Nah, kemudian tanggal 14 itu kita ada pembelian sebesar 40 unit dengan harga 2.400 dan jumlahnya ada 96.000. Nah, di sini itu sama dengan Vivo tadi, tidak boleh digabungkan dengan persediaan yang awal. Jadi harus dipisah, ada 5 unit persediaan dan ada 40 unit persediaan. Nah, kemudian tanggal 18 itu ternyata ada penjualan lagi. Nah, baru di sini ada penjualan 25. Kita harus mengambil dari persediaan yang kita beli sebelumnya tanggal 14 Mei, yaitu dari 40 unit. Berarti 40 unit dikurangi 25 ketemu 15 unit. Nah, untuk yang persediaan 5 unit tadi tetap butuh 5 unit. Nah, kemudian ada saldo 5 unit dengan harga per unit 2.000 dan jumlah 10.000. Kemudian karena kita ada penjualan tadi, berarti yang 40 tinggal 15 unit dikali 2.400 ketemu 36.000. Nah, begitu seterusnya dengan baik. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu moving average. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama satu periode. Nah, untuk rumusnya, harga rata-rata per unit itu adalah harga semua barang yang tersedia dijual dibagi dengan jumlah unit barang yang tersedia dijual. Nah, kemudian kita ke contohnya. Sama halnya ada format kartu persediaannya. Nah, bedanya di sini adalah misal tanggal 2 Januari terdapat saldo persediaan, kita langsung masukkan ke bagian kolom saldo persediaan. Nah, kemudian tanggal 10 bulan 3 kita ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit 10.000 dan total harga 3 juta. Nah, di sini itu 200 unit di kolom persediaan tadi ditambah dengan 300 unit pembelian, kemudian ketemu 500 unit dimasukkan ke kolom persediaan. Nah, kemudian di total harga di persediaan tadi kan ada 1.800.000, kemudian ditambahkan dengan total harga yang ada di kolom pembelian, ketemu 4.800.000. Nah, di sini itu 4.800.000 dibagi dengan 500 unit ketemu 9.600. Nah, begitu caranya sampai seterusnya. Untuk lebih jelasnya format kartu persediaannya. Nah, di sini itu ada nama PT-nya, kemudian ada nama barang, persediaannya apa, kemudian satuannya ada unit, kilo atau dan sebagainya. Kemudian ada tulisan metode. Ini metode apa yang kita gunakan? Ada Vivo, ada Livo dan ada average. Kemudian ada nomor kartunya, kemudian ada nomor barangnya. Nah, di sini juga lengkap, ada tanggal kita pembelian, kita melakukan penjualan, kemudian ada nomor bukti kita melakukan pembelian penjualan itu. Kemudian ini ada kolom persediaan masuk atau pembelian. Ini kolom ini digunakan kita saat membeli persediaan. Itu ada total unitnya, ada harga per unit dan ada jumlah harganya. Nah, untuk persediaan keluar ini atau penjualan, di sini kolom ini digunakan saat kita melakukan penjualan. Juga ada unit barangnya, ada harga per unit dan ada jumlahnya. Nah, kemudian ini untuk saldo barang yang tersedia di gudang. Nah, itu juga ada unit, ada harga dan ada jumlah. Nah, kemudian ada tanda tangan bagian gudangnya. Lebih jelasnya, teman-teman coba simak video berikut ini. Ini terkait penggunaan metode persediaan Vivo dan Livo di salah satu swalayan. Gunakan Vivo dulu. Nah, sebelumnya di rak itu kan ada stok barangnya ya. Nah, kemudian ada pembelian lagi. Nah, stok barang itu akan dimajukan ke depan, kemudian pembelian yang baru itu akan diletakkan di belakang. Nah, ini nanti agar pembeli atau customer itu ketika membeli atau ingin membeli barang tersebut langsung mengambil dari yang bagian depan. Kedua, ada video tentang penggunaan metode persediaan dengan Livo. Nah, di sini juga ada stok barang di rak ya. Nah, kemudian ada pembelian juga kan. Kemudian bagian yang
melakukan stok di rak itu akan meletakkan barang yang dibeli barusan itu di bagian depan. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait materi metode persediaan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja list di grup WA kita ya. Nah, tidak usah malu untuk bertanya, kita semua itu sama-sama belajar. Nah, dan apabila ada teman-teman lainnya yang dapat membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Nah, jangan takut salah, semuanya belajar di sini. Teman-teman harus aktif, harus berpartisipasi dalam jalannya proses pembelajaran kali ini. Harus aktif menjawab, bertanya, dan menanggapi, dan lain sebagainya. Dan apabila Ibu ada salah dalam menyampaikan materi atau kecepatan dalam menjelaskan, itu langsung saja ditegur dan diingatkan. Ibu tidak apa-apa, semua itu manusiawi dan tidak ada yang sempurna. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan untuk pembelajaran kali ini. Ayo kita sama-sama menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Nah, materi kita kali ini adalah tentang metode persediaan, di mana metode persediaan itu ada dua macam, dengan metode pencatatan periodik dan ada pencatatan dengan perpetual. Di mana metode persediaan dengan sistem pencatatan periodik ada 5 jenis metode persediaan, di mana ada FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan yang terakhir ada identifikasi khusus. Nah, kemudian untuk metode persediaan dengan sistem perpetual ada 3 jenis metode persediaan, ada FIFO, LIFO, dan moving average. Nah, baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nantinya. Nah, selanjutnya untuk membantu pemahaman teman-teman kali ini, silahkan teman-teman mengerjakan evaluasi yang ada di buku akuntansi halaman 55 dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas menganalisis harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur dengan video, dan Ibu akan memberikan contoh video perusahaan di manufaktur. Nah, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya anak-anak dengan semaksimal mungkin. Nah, nantinya Ibu akan memberikan soal remedian bagi teman-teman yang nilainya kurang dan untuk membantu memahami materi kita hari ini. Nah, oke teman-teman, terima kasih waktunya. Ibu kira cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.